Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permata dari kelas 12B dengan NPM 211230067. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen inventory tentang analisis suatu jurnal yang berjudul A Multi-Item Probabilistic Inventory Model that Considers Expiration Factor L Unit Discount Policy and Warehouse Capacity Constraints. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini mengembangkan model inventaris probabilistik multi-item dengan mempertimbangkan faktor kadaluarsa, kebijakan diskon semua unit, dan batasan kapasitas gudang. Permintaan probabilistik, produk yang mudah rusak, dan keterbatasan gudang menjadi fokus utama, relevan untuk industri seperti makanan dan retail. Model menggunakan pendekatan kondisi Kruskal-Tucker untuk menyelesaikan masalah kapasitas gudang, menemukan dua waktu pemesanan optimal, yaitu berbasis kapasitas gudang dan waktu pemesanan bersama. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi total biaya persediaan, waktu antar pemesanan, dan jumlah barang kadaluarsa. Yang selanjutnya yaitu introduction. Penelitian ini berfokus pada produk pangan yang mudah rusak dengan keterbatasan ruang penyimpanan yang mempengaruhi sistem persediaan, khususnya dalam menentukan ukuran lot pemesanan. Diskon dari pemasok biasanya mendorong pesanan dalam jumlah besar, menurunkan harga beli dan biaya penyimpanan per unit. Oleh karena itu, perusahaan retail seperti minimarket perlu mengoptimalkan sistem persediaan dengan mempertimbangkan trade-off antara diskon dan keterbatasan yang ada. Dalam sistem persediaan, penting untuk mencapai keseimbangan antara tingkat layanan dan biaya. Penelitian sebelumnya telah mengkaji model persediaan dengan berbagai faktor, namun belum mengintegrasikan semua elemen di dalam satu model. Metodologi yang pertama yaitu ada pendekatan Kruskal-Tucker atau KKT, yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah kapasitas gudang dan membantu menemukan titik optimal dari fungsi yang dibatasi. Yang kedua yaitu ada pengembangan model. Model ini memfokuskan pada permintaan probabilistik dan produk mudah rusak, mengintegrasikan kebijakan diskon semua unit untuk menentukan waktu optimal antar pemesanan, dan mempertimbangkan batasan kapasitas gudang. Dan yang ketiga yaitu analisis sensitivitas. Dilakukan untuk menganalisis total biaya persediaan, mengevaluasi waktu antara pemesanan dan kuantitas produk yang beresiko kadaluarsa, dan parameter yang diuji meliputi batas gudang, fraksi produk dalam kondisi baik, biaya penyimpanan, dan diskon unit. Selanjutnya yaitu model inventaris. Yang pertama yaitu ada waktu pemesanan optimal. Di sini menentukan dua waktu pemesanan, yaitu berdasarkan kapasitas gudang dan pemesanan bersama, dan memilih waktu pemesanan yang lebih optimal di antara keduanya. Dan yang kedua yaitu ada variabel keputusan, melibatkan analisis terhadap variabel seperti jumlah pesanan dan total inventaris. Dan model ini berusaha meminimalkan biaya dan mempertimbangkan semua variabel tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada penggunaan data numerik. Data berasal dari penelitian sebelumnya, ditambah dengan informasi tentang tanggal kadaluarsa. Selanjutnya yaitu result. Model yang dikembangkan menghasilkan dua skenario waktu pemesanan optimal. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pesanan bersama lebih sensitif terhadap faktor seperti fraksi barang dalam kondisi baik, diskon, dan biaya penyimpanan. Model ini efektif menggambarkan perilaku inventaris dalam kondisi kompleks, menunjukkan bahwa total biaya dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan parameter tertentu. Yang selanjutnya discussion. Diskusi menyoroti pentingnya analisis sensitivitas dalam memahami pengaruh berbagai faktor terhadap biaya persediaan. Diskon dan fraksi produk dalam kondisi baik sangat mempengaruhi total biaya, menunjukkan perlunya strategi yang cermat dalam memanfaatkan diskon pemasok. Model ini menawarkan pendekatan baru yang lebih sesuai untuk industri retail dengan produk cepat rusak dan keterbatasan penyimpanan, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan persediaan yang lebih terinformasi. Selanjutnya yaitu conclusion. Model yang diusulkan berhasil menggambarkan sistem persediaan yang lebih realistis dengan mempertimbangkan permintaan probabilistik, kadaluarsa, dan diskon. Ini memberikan panduan praktis bagi perusahaan retail untuk mengoptimalkan persediaan mereka. Menyeimbangkan antara biaya dan pelayanan, model ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks industri, meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Yang terakhir yaitu opini. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menawarkan model yang lebih realistis dalam manajemen persediaan untuk industri retail dengan memasukkan faktor probabilistik dan kadaluarsa. Model ini memberikan keunggulan dalam menghadapi ketidakpuasan permintaan dan risiko produk rusak. Pendekatan ini menghadirkan strategi yang lebih adiktif
dan responsif terhadap perubahan pasar dengan potensi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan analisis sensitivitas juga memperkuat pemahaman tentang dinamika persediaan, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.